Kenapa sih kita berkomunikasi sama pasangan itu bisa dikatakan penting? Oke, langsung gue jelasin 5 alasan pentingnya berkomunikasi dengan pasangan. Hai guys, ketemu lagi sama gue di channel Dava Ariwardana. Gimana guys kabarnya? Semoga kalian di sana baik-baik aja. By the way, sorry banget gue jarang upload karena agak sibuk. Nah guys, seperti biasa gue mau sharing membahas tentang pentingnya komunikasi. Kita sebagai manusia tentu gak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Dengan komunikasi itu kita bisa membentuk sebuah relasi individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, dari pernyataan yang barusan saya paparkan, syarat terjalinnya relasi itu harus diawali dengan komunikasi. Kenapa sih harus ada komunikasi? Karena komunikasi itu penting buat pengenalan sesuatu yang baru. Contoh, ketika kita melihat seseorang yang cakep, anjir, cakep banget tuh orang, jadi pengen ngajak kenalan. Gimana caranya supaya kita bisa berkenalan sama orang tersebut? Ya, tergantung komunikasi kita. Kalau komunikasi kita bagus, orang itu bakal mau diajak kenalan. Tapi kalau komunikasi kita jelek, orang itu bakalan nolak. Dan yang lebih parahnya lagi, bakalan kabur. Nah, selain itu, komunikasi juga penting buat yang punya pasangan loh guys. Gimana enggak? Di dalam sebuah hubungan, komunikasi menjadi salah satu faktor paling penting untuk menjaga kelanggengan sama pasangan. Sikap saling terbuka satu sama lain. Kalau kalian jarang berkomunikasi, jarang ngasih kabar, atau nyepelin yang namanya ngasih kabar, gue yakin hubungan kalian gak bakalan awet. Sebelumnya gue mau tanya sama kalian, di sini yang jarang ngasih kabar siapa? Ayo, gak boleh gitu ah. Kita harus tetap ngasih kabar, harus tetap berkomunikasi, karena komunikasi itu penting banget asli. Kenapa sih kita berkomunikasi sama pasangan itu bisa dikatakan penting? Oke, langsung gue jelasin 5 alasan pentingnya berkomunikasi dengan pasangan. Komunikasi merupakan proses menyampaikan maksud atau pesan ke orang lain. Jadi kita juga bisa memahami seseorang dengan berkomunikasi. Nah, kalau di dalam sebuah hubungan, komunikasi itu bermaksud buat mastiin kalau doi kita teh gak kenapa-kenapa gitu. Bayangin kalau kita gak berkomunikasi, kita gak bisa berkenalan sama orang baru, gak bisa membangun atau memperluas relasi pertemanan, gak bisa bersosialisasi, terus apa lagi? Gak bisa berkembang, dan masih banyak lagi. Di dalam sebuah hubungan, jadi kita teh gak tahu kegiatan dia,
dia lagi apa, di mana. Kan kalau kita berkomunikasi enak. Gue lagi sibuk nih, bisa tolongin gue nggak? Atau, oh, gue lagi ada di cafe Anu, bisa jemput gue nggak? Ada yang lebih parah dari itu. Gara-gara nggak saling berkomunikasi, dan akhirnya pasangan tersebut mulai menghindar, mulai menjauh. Dari asalnya dekat sedekat nadi, kini sejauh ke jarak matahari. Komunikasi di dalam sebuah hubungan itu penting. Makanya seringkali orang banyak yang putus akibat kurangnya komunikasi yang jelas. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Komunikasi ngehindarin dari yang namanya salah paham. Di dalam sebuah hubungan, komunikasi ngehindarin dari yang namanya salah paham. Misalnya, jarang ngasih kabar. Nggak sedikit cewek atau cowok suka salah paham ketika doinya nggak ngasih kabar. Dia kemana sih? Kok seharian ini nggak ngasih kabar? Dia udah nggak sayang kali ya? Dia udah ada yang lain kali ya? Pasti di pikirannya yang enggak. Kalau lu sibuk, seenggaknya luangin dulu lah buat ngabarin dulu. Lu nggak terus-terusan sibuk ini itu kan, pasti ada diemnya juga. Jangan bikin orang nunggu, bolak-balik ngecek HP, keluar masuk sosmed, cek notif, cuman buat lo. Gini, kalau dia emang beneran sayang, dia gak bakalan tega buat menunggu. Next, yang kedua, komunikasi ngehindarin dari yang namanya berantem. Nah, yang kedua ini, komunikasi ngehindarin dari yang namanya berantem. Kalau ada yang bikin lu ilfeel sama sikap pasangan lu, ya lu omongin, jangan diam aja. Lu bisa gak sih jangan ngilang terus, misalkan. Kalau dibiarin, nanti yang ada dia bakalan terus-terusan ngilang gitu. Next, yang ketiga, supaya bisa saling ngerti satu sama lain. Gue saranin, jaga komunikasi kalian supaya bisa saling ngerti satu sama lain. Jangan cuman maunya di ngertiin terus. Misalnya, doi lu lagi pengen ditemenin chat, ya lu temenin. Atau kalau cewek lagi datang bulan, biasanya suka pengen di ngertiin, pengen ini, pengen itu. Dengan adanya sikap saling ngerti satu sama lain, seenggaknya bisa meminimalisir yang namanya berantem. Next, keempat, biar tahu keinginan masing-masing. Kalau lu suka nuntut ke pasangan supaya dia tahu apa mau lu, mulai dari sekarang biasain buat ngomong apa yang lu rasain. Misalnya pengen ditemenin, entah itu ketemu atau chatting, tapi lu harus tahu dia dulu, dia lagi sibuk atau enggak. Kalau dia sibuk, lu harus ngertiin dia, jangan cuman maunya di ngertiin terus. Next, yang kelima, komunikasi bisa bikin keharmonisan hubungan. Nah, yang terakhir ini, komunikasi bisa bikin hubungan harmonis. Kalau lagi ada masalah, berdiskusi, entah itu diskusi sekolah,
kegiatan sehari-hari atau apa gitu. Suka bercanda, ketawa hai sama doi lu. Nah, buat yang poin 1 sama yang kedua, saran dari gue, kalau kalian ngabarin itu secukupnya aja. Jangan terlalu sering. Karena kenapa? Kita sebagai manusia pasti bakal ngerasa bosen. Tapi kalau kalian pintar nyari topik bahasan sih gak apa-apa. Nah, jadi kesimpulannya, komunikasi itu penting di kehidupan kita sehari-hari. Karena komunikasi itu berguna untuk menyampaikan pesan ke orang lain. Komunikasi juga penting untuk membentuk atau membangun sebuah relasi antar manusia. Penting juga untuk membentuk karakter dan pribadi seseorang. Karena dengan komunikasi, manusia bisa membentuk pengalaman, sehingga manusia bisa berkembang. Selain semua itu, komunikasi juga penting untuk kesehatan psikologi manusia. Oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Bye.